Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu semua, rekan-rekan mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Mohon izin, perkenalkan nama saya Mikael Cukrowiharjo. Saya masih tercatat sebagai mahasiswa S1 PJJ Hukum Sibermu. Ya. Kali ini kita bertemu dalam rangka pemaparan tugas kuliah, yaitu tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Ya. Saya akan mencoba sedikit memaparkan terkait permasalahan yang timbul terkait perlindungan konsumen di era digital, di mana ada tantangan dan tantangan yang akan kita bisa temukan dan solusi hukum yang kemungkinan-kemungkinan bisa kita lakukan. Ya. Jadi latar belakangnya adalah konsumen konsumen saat ini sudah beralih ya. Dulu itu namanya seorang kalau mau melakukan transaksi, ya kan, melakukan transaksi itu harus bertemu di pasar secara fisik. Hukum ekonominya adalah pasar adalah pertemuan antara penjual dan membeli. Nah, dengan berkembangnya e-commerce sekarang konsumen untuk melakukan transaksi itu sudah bertransformasi ya dari yang harus bertemu secara fisik bertransformasi menjadi bertemu secara virtual atau di marketplace namanya e-commerce. Banyak tuh e-commerce yang muncul seperti Tokopedia, Shopee yang terkenal. Nah, itu merupakan marketplace e-commerce yang cukup berkembang di Indonesia. Nah, cuma kalau dari sisi perlindungan konsumen ada risiko yang mungkin dihadapi karena konsumen ini tidak ketemu dengan pembelinya secara langsung, hanya bertemu secara virtual atau secara pertemunya di marketplace itu kemungkinan ada terjadi penipuan, misalnya informasi barang yang diberikan tidak sesuai, bahkan juga ada barang yang tidak datang, kita sudah membayar. Serta yang sering muncul juga terjadi penyalahgunaan data. Data kita yang kita isi kan kita tentu ngisi dong nama, alamat, ya, nomor telepon. Itu bisa bocor dan kemana-mana dan kita bisa menggunakan data pribadi kita itu bisa disalahgunakan, bisa juga kita tidak tahu-tahu kita ada data kita terpakai atau ada orang yang menghubungi kita dan mereka tahu dari mana. Berarti kan ada risiko yang dihadapi konsumen bahwa data yang kita masukkan untuk hmm, bertransaksi di e-commerce itu juga bocor. Ya. Kemudian dasar hukum yang ada itu ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu ya merupakan dasar hukum utama dan yang menjadi perlindungan. Dan hal ini menjadi masalah karena sebenarnya menurut menurut kita ini, menurut saya regulasinya masih masih sangat jauh ya, masih jauh tertinggal daripada realitas online yang sangat kompleks. Kemudian tujuan dari hal ini kita bahas adalah tentu sebagai seorang akademisi atau mahasiswa atau praktisi hukum itu kita perlu, atau juga buat orang awam juga kita perlu ya memahami peran undang-undang terkait pelindungan konsumen di era digital yang akan terus berkembang pesat dan tujuannya sampai ke pasar bebas, bahkan ya kita perlu belajar juga memahami uh, peran dari undang-undang ini. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan identifikasi, mengungkap hambatan hukum atau permasalahan hukum yang muncul bagi konsumen digital ya, sehingga perlu adanya rekomendasi penguatan atau perlindungan hukum yang lebih efektif, serta bagi mahasiswa hukum, bagi calon-calon praktisi hukum ini mempersiapkan calon-calon pengawal atau pembuat kebijakan bagi keadilan konsumen untuk kedepannya ya. Nah, kalau kita lihat secara ketentuan hukum yang berlaku terkait hukum perlindungan konsumen di Indonesia itu ada setidaknya tiga ya yang saya ambil ini.
Yang pertama yang menjadi fundamental atau fondasi utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Di situ memang ada hak dan kewajiban konsumen. Konsumen itu harus nyaman, harus dipastikan keamanannya, informasinya benar. Nah, dalam perlindungan konsumen, jadi keselamatan konsumen juga penting. Kemudian kewajiban konsumen tentu kalau membeli barang yang membayar. Kemudian hak dan kewajiban selaku pemilik bisnis atau pelaku usaha ya tentu memberikan informasi yang baik, yang jujur dan bertanggung jawab, dan penyelesaian sengketa dan sanksi hukum bagi yang melanggar. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, itu yaitu tentunya memberikan kepastian hukum dalam pengaturan teknologi digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi seperti pengakuan hukum atas dokumen elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan data dan keamanan data elektronik, perbuatan yang dilarang, penipuan, hoax, dan lain-lainnya, serta sanksi pidananya. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 itu untuk menciptakan perdagangan online yang tertib. Tujuannya tentu melindungi konsumen. Di situ diatur juga dari Kementerian Perdagangan adalah terkait perizinan usaha, terkait perizinan usaha dari e-commerce gitu kan. Jadi setiap marketplace atau e-commerce tadi yang melakukan usahanya di Indonesia tentu harus punya izin. Terus kewajiban dari marketplace tersebut harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan terkait harga, barangnya dari mana, kemudian diatur juga perlindungan konsumennya dan serta pengaturan iklan dan lain-lain. Nah, menurut pendapat ahli hukum terkait aspek perlindungan konsumen dari Irfan Rida tahun 2024, Undang-Undang Nomor 899 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan instrumen hukum yang saling melengkapi dan melindungi saling melengkapi dalam melindungi konsumen digital. Namun pelaksanaannya belum optimal dalam menghadapi kompleksitas transaksi elektronik. Perlu adanya harmonisasi regulasi dan penguatan penegak hukum sehingga perlindungan konsumen di era ekonomi digital lebih efektif. Ya, ini saya setuju juga sih dengan pendapat dari Irfan Rida dan kawan-kawan. Memang perlu ada regulasi yang lebih adaptif ya, menurut 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 saya juga, karena regulasinya dengan kecepatan atau realitas digitalisasi yang ada saat ini mungkin sedikit tertinggal ya. Kemudian menurut Heru Sutardi, BPKN RI, era digital mendorong perlindungan konsumen yang lebih adaptif termasuk pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum agar meminimalisir resiko penipuan seperti penipuan online dan penipuan dengan AI. Banyak loh sekarang, dan tidak sedikit juga warga negara atau konsumen yang tertipu atau tergiur akhirnya. Nah, itu merugikan ya tentu, dan negara selaku regulator dan pembuat kebijakan serta pembuat hukum tentunya harus segera bertindak cepat ya menurut saya untuk mensinkronkan sehingga ada pembaruan peraturan yang bisa digunakan dan lebih adaptif. Yang terakhir dari Ranti Fortuna Pertiwi pada kuliah umum di Umiba, era digital membawa tantangan baru dalam perlindungan konsumen karena menimbulkan permasalahan baru seperti penipuan online dan penyalahgunaan data yang sangat umum nih. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu ditinjau ulang agar lebih adaptif serta lebih efektif dalam perkembangan teknologi saat ini. Tentu konsumen harus diedukasi dan literasinya harus ditambah atau harus diberi pengertian-pengertian untuk bisa melindungi dirinya, atau setidaknya perlindungan konsumen menjadi penting dengan edukasi dan literasi. Ya. Beberapa permasalahan yang saya lihat yang kerap muncul yaitu penipuan online. Jadi ini umum ya, penipuan online, penyalahgunaan data, terus ada sengketa di marketplace. Nah, kalau penipuan online itu ya kita beli barangnya nggak sesuai, itu penipuan. Memang padahal harganya, jadi misalnya kita beli kosmetik di marketplace A gitu ya, kosmetiknya
di gambarnya itu gambarnya bagus, tapi begitu sampai ke konsumen ya tidak sesuai dengan deskripsinya. Nah itu salah satu bentuk penipuan ya kalau menurut saya. Yang kemudian juga data kita bisa bocor yang tadi saya sudah singgung juga. Data kita yang kita input di marketplace kan kita menginput nama, email gitu, nomor telepon segala macam gitu kan. Itu bocor dan ya data kita kemana-mana lah seperti ada pertukaran data gitu kan. Begitu juga kalau yang sangat mengerikan juga pertukaran data perbankan. Kalau data perbankan kita bocor, nah itu bisa terjadi permasalahan baru. Pembobolan rekening bank kita, wah bermasalah lagi tuh. Itu penyalahgunaan data sehingga menimbulkan privasi konsumen yang dilanggar serta kehilangan kepercayaan. Kemudian ada juga permasalahan lain ya, sengketa marketplace. Kalau sengketa marketplace ini tergantung marketplace-nya sih ya. Kalau pengalaman saya dari beberapa marketplace itu ya ada yang penyelesaian sengketanya cepat, ada juga yang lambat gitu ya, tergantung marketplace-nya ya. Tapi rata-rata memang kalau sengketa marketplace ini cenderung merugikan konsumen dan menguntungkan penjual. Dan dampak kerugiannya itu bisa secara finansial dan non finansial sehingga membutuhkan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Ya. Nah, hmm, penerapan hukum dan tantangan di lapangan ya, kalau menurut saya yang pertama implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini memang mengalami kendala dan hambatan ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan menurut saya ya ini menjadi menjadi apa namanya menjadi kerugian bagi konsumen ya sehingga hak-hak konsumen itu dilanggar dan kendala tersebut ya memang perlu ada penguatan atau harmonisasi atau eh, ada perubahan peraturan ya yang untuk penguatan peraturan ini sehingga memang diperlukan hukum yang berlaku atau kalau perlu ditambah peran pengawasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya sehingga penguatan-penguatan ini mendukung perlindungan konsumen yang lebih baik ya. Kemudian selanjutnya terkait penyelesaian sengketa elektronik yang mekanismenya belum diatur secara jelas sehingga tidak optimal. Serta ada hambatan lain seperti hambatan lintas batas, perlindungan konsumen. Nah, itu karena konsumen dan penjual dan pembeli tidak ketemu ya ini karena beda wilayah sulit diterjang ya. Sehingga itu yang perlu penerapan hukum dan tantangan di lapangan yang kerap muncul. Selanjutnya saran dan rekomendasi dari saya yang pertama tentu fondasi hukum ini menjadi penting. Jadi undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang ITE dan undang-undang yang ada itu sudah ada tapi belum optimal ya, belum optimal. Perlu adanya penguatan regulasi dan aturan yang lebih rinci dan detail ya. Kecepatan kecepatan perkembangan teknologi dengan kecepatan peraturannya tidak sesuai lah. Jadi harus diatur ini ya sehingga tidak 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 menjadi masalah atau tidak merugikan konsumen. Kemudian tantangan utamanya ya tentu tadi penipuan, penyalahgunaan data, ada sengketa. Nah ini peran BPKN sebagai pengawasan dan penegak hukum serta penyelesaian sengketa online itu harus lebih dikuatkan dan lebih transparan. Ya. Perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dan responsif, regulasi yang adaptif tadi. Ya. Kemudian yang terakhir edukasi untuk konsumen, pemberdayaan konsumen menjadi kunci ya, sehingga konsumen itu belanja atau melakukan transaksi itu dengan sadar, jadi harus mengerti hak dan kewajibannya serta resikonya yang akan muncul. Nah, memang yang menjadi masalah memang literasi dan edukasi di Indonesia yang kurang masih cukup rendah ya, sehingga mudah sekali termakan penipuan dan itu merugikan konsumen ya. Yang terakhir, mungkin perlu kolaborasi dan koordinasi dari banyak pihak ya, dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan terkait permasalahan perlindungan konsumen sehingga kerugian dari konsumen tidak semakin banyak dan juga
dengan adanya regulasi yang lebih baik dari pemerintah, terus masukan-masukan dari pelaku usaha serta dari konsumen, sehingga muncul eh, harmonisasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen selaku para pengguna atau para para pelaku usaha di marketplace ini. Mungkin itu saja dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Eh, Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan atau salah-salah kata. Eh, Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.